Kondisi memang mengancam satu bangsa. Covid tak kenal seragam dan pun kasta. Posisi sedang sekarat, jangan kau paksa. Jika uang tidak ada mau makan apa? I say 1, 2, 3. Kau bilang patuhi, aku biarungi arus yang racuni naluri sang putri. Tak dapat. Idolaku memang yang paling mantap, ganteng dan enak di mata ketika menatap. Apapun serangan haters akan aku backup. Bro, wake up, wake up. Oke, sekarang Jackpool ada di Siak TV. Semua juga tahu ini channel informasi, edukasi, dan bisa ditelan semua generasi. Ini adalah channel yang tak akan pernah basi, karena ini channel yang paling catchy. Oke, sip. Assalamualaikum pemirsa Siak Televisi, kembali lagi di program Karisma, program sosok prestasi dan inspirasi. Dan saat ini saya sudah bersama nih rapper muda asal Siak, Mempura ya, rapper kampung dari Mempura. Zaki Istiawan Putra, dengan nama panggung Jackpool. Oke. Nah, nanti kita akan membahas nih tentang sosok dari rapper asal Siak Zaki Istiawan Putra ini. Tetap di Karisma, sosok inspirasi dan prestasi. Ya pemirsa, Zaki Istiawan Putra dengan nama panggung Jackpool, ya Zaki ya. Ini sempat viral juga nih di media sosial, di TikTok, Facebook juga, di YouTube-nya udah ada karya-karya juga ya. Dan sempat berkolaborasi juga nih dengan Eko Show, ya di YouTube-nya, channel YouTube-nya Eko Show dengan judul apa tadi? Panik Enggak gitu ya. Nah, Zaki, bagaimana sih awal mula Zaki nih menekuni musik hip hop rap seperti ini nih? Sejak kapan itu? Dulunya sih kalau awal-awal dengar itu dari SD kalau nggak salah, lagu Bang Saikoji kan. Nah, setelah itu lanjut ke SMP, baru dengar-dengar rapper-rapper lain gitu yang bisa dibilang kurang terkenal, tapi karyanya itu bagus-bagus gitu. Nah, setelah itu masih dengerin juga, belum berani buat nulis sendiri. Nah, berani buat nulis sendirinya itu SMA kelas 3 tahun 2019 awal. Nah, itu baru bikin lagu sendiri, terus coba-coba upload di IG, terus masuk ke YouTube. Nah, setelah itu baru masuk ke TikTok. Nah, akhirnya baru sampai sekarang. Oh, jadi sejak SMA itu nulis lirik sendiri, buat video sendiri juga, gitu ya. Sendiri. Terus audionya juga direkam, terus dipublikasikan di channel YouTube, segala macamnya itu ya. Nah, dari tahun pada 2019 awal itu sudah berapa karya nih hingga saat ini? Untuk karya kayaknya ada 8 lebih lah. 8 lebih ya? Yang sudah juga diviralkan di TikTok. Kalau untuk yang di TikTok itu lebih banyak sih, soalnya kalau di TikTok kan ngambilnya itu kayak ada video orang terus diminta diduetin gitu kan. Nah, kadang ada yang bisa diisi dengan rap, ya saya isi. Kalau nggak ada yang bisa diisi ya udah gitu. Oke. Nah, jadi dari hasil karya itu genrenya rap si Zaki ini apa nih, Jackpool ini? Kalau saya biasanya main di trap, kalau nggak kadang-kadang ke boom bap sih, tapi kadang ke trap, kalau nggak ke melodic R&B gitu-gitu. Nah, kan yang kemarin jadi viral juga nih, sudah berkolaborasi dengan Eko Show. Itu bagaimana ceritanya nih bisa berkolaborasi dengan Eko Show dan juga ikut dalam channel YouTube-nya Eko Show nih? Ya, awalnya itu kan dari TikTok kan. Dari TikTok rame, mungkin efek dari netizen juga ngetek beliau kan. Kayak bang duetin gitu kan, bang ajak duet. Nah, setelah itu ada beliau itu pertama DM di TikTok. Nah, DM di TikTok, assalamualaikum bro gitu kan. Wah, udah seneng kan. Waalaikumsalam bang, tapi nggak bisa dibales. Soalnya itu ada ketentuannya gitu kan, ada pengaturannya gitu di TikTok beliau gitu kan. Setelah itu nggak lama beliau DM di Instagram. Kayak assalamualaikum bro gitu, boleh minta nomor WA-nya nggak? Gitu.
Waktu itu kejadian inget banget itu maghrib. Boleh bang, bilang gitu kan. Udah dikasih nomor WA-nya, itu beliau bilang kayak nanti malam aneh telepon ya, dia bilang gitu. Ya udah, pas malamnya lagi tongkrongan, bener ditelepon. Beliau bilang, Jack sayang nih kalau ada skill tapi nggak dikembangin, nggak diduitin, dia bilang gitu kan. Gimana kalau kita bikin lagu bareng? Wah boleh banget bang, bilang gitu. Setelah itu ya makanya bikin lagu bareng, terus setelah bikin lagu beliau nanyain mau masuk ke label aneh nggak, bilang gitu. Oh mau bang, bilang gitu. Ya udah makanya saya sekarang. Oke. Kenapa nih suka dengan musik rap ini? Bisa dibilang gini ya, musik rap itu bukannya kita mengkotak-kotakkan genre lain, tapi menurut saya pribadi itu kayak ini lebih fleksibel. Nah, di rap ini kita bisa cerita tentang diri kita sendiri, kita bisa cerita tentang pengalaman pribadi kita, juga tentang kritik pemerintah juga bisa kan. Terus bisa juga ada beberapa tema tapi dimasukin dalam satu beat itu juga bisa. Nah itu yang menarik lah buat saya. Jackpool ini udah pernah show kemana gitu, misalnya di Siak atau di luar Siak mungkin ada? Ada. Kalau untuk manggung, naik panggung itu dilihat penonton rame-rame gitu ya di Jogja sih. Untuk di Siak belum sih, kayaknya belum nemu yang satu frekuensi kayaknya. Oke, tahun berapa tuh? Ya baru 3 bulan kemarin lah. Oh baru berapa bulan lalu? Yeah. Sejak viral juga sama Eko Show? Iya mungkin gitu. Terus nyari teman-teman sharing juga kan. Nyari teman-teman sharing sampai ke Jogja. Nah sampai ke Jogja ya ketemulah teman-teman ngajak sharing. Terus ngajak kayak Jack, ayo Jack besok ada event. Ikut kok manggung ya gitu. Oh boleh. Ya udah mana ikut gitu. Oke. Jadi pertama awalnya dari rapper kampung nih ya, dari ya. Terus tiba sekarang udah viral juga sama Eko Show, sempat kolaborasi juga dan sampai manggung nih juga di Jogja. Ya, alhamdulillah. Oke, prestasi lumayan juga nih ternyata. Di usianya 20 tahun nih sekarang ya. Iya. Dengan menyukai musik hip hop. Punya julukan juga namanya Jackpool. Iya. Oke. Jackpool ini sebenarnya apa nih? Nah, awalnya saya itu suka sama suatu karakter film namanya itu Deadpool. Nah, kalau secara filosofis ya Deadpool ini dia selalu beregenerasi. Misalnya tangannya dipotong, itu bakal tumbuh lagi. Nah, itu ya saya ambil dari itu Jackpool. Jack itu dari nama saya pribadi Zaki. Terus dipanggil kayak teman-teman tongkrongan kayak Jack gitu kan. Ya, makanya dimasukin aja jadi kayak Jackpool. Ya, artinya ya Jackpool nggak mati. Nah gitulah kira-kira. Jackpool ya, tidak ada matinya. Oke. Dan juga nanti sesuai dengan hasil karyanya juga ya tentunya. Ya. Jadi dari 2019 sebelum masa pandemi COVID-19 berarti itu ya. Oh, sudah mulai membuat lirik-lirik rap itu juga ya. Oke. Nanti kita akan berbincang-bincang juga nih sama Eko Show ya. Gimana kolaborasinya juga dengan Eko Show. Oke pemirsa, nanti kita akan lanjutkan bincang kita di Karisma dengan sosok muda asal Siak Zaki Istiawan Putra di Karisma. Tetap bersama kami usai jeda berikut ini. Ya pemirsa, masih di program Karisma bersama rapper nih, rapper asal Siak Zaki Istiawan Putra, terkenal dengan Jackpool. Oke. Ya, kita masih bincang-bincang nih tentang bagaimana sih sosok Zaki ini gitu. Nah Zaki, ini kan dengan telah menghasilkan karya-karya sendiri di musik hip hop ini. Nah, bagaimana nih tanggapan dari rapper-rapper lainnya sampai saat ini nih? Nah kalau sampai saat ini ya rapper lain kayak ya masih welcome aja sih, belum ada yang kayak ya mungkin ada di belakang yang bilang nggak enak ataupun bilang bisa dibilang
nggak setuju sama pendapat Zaki di lagu-lagu gitu kan, tapi ya sejauh ini masih aman-aman aja sih. Masih aman-aman. Ya, banyak yang support Masih lah. diterima ya? Alhamdulillah ya. Diterima lah ya, Ya, pasti. diterima, Oke. Nah, kita akan juga bincang-bincang nih bersama Eko Show ya. Yep. Bagaimana ini pendapatnya tentang rapper asal Siak Zaki Istiawan Putra ini? Halo. Halo, Halo, Bang Assalamualaikum. Eko Show. Apa kabar? halo, sehat alhamdulillah. Alhamdulillah. Gimana? Sedang sibuk produksi? Ya, seperti itu. Oke, ya sehat-sehat ya di masa pandemi COVID-19 Alhamdulillah. ini ya. Oke, Hmm, Bang Eko Show nih kita udah bersama nih Jack Full, rapper Hey. asal Siak. rapper hebat, rapper kampung tapi hebat ya. Rapper kampung tapi hebat ya. Oke. Oke. Ini mau nanya nih Bang Eko Show, gimana nih dengan hadirnya rapper muda di daerah seperti ini, bagaimana nih tanggapan dari Bang Eko Show sendiri? Kalau dari saya pribadi sih senang aja lihat ada rapper yang dari daerah yang istilahnya bisa dikatakan sama seperti saya dari daerah tapi yang susah dengan fasilitas yang ada tapi bisa maju. Ya. Oke. Bang Eko Show, kenapa sih memilih rapper waktu itu kan pernah kolaborasi ya di YouTube ya Iya. dengan judul lagunya Panik Nggak itu kan ya, yang Iya. viral juga nih di mana-mana sampai di Siak juga orang tahu nih anak-anak mudanya. Alhamdulillah, alhamdulillah. Iya, lagu Panik Nggak ini sama si Jack Full ini. Kenapa bisa memilih dan berkolaborasi dengan si Jack Full ini nih, Bang Eko? Karena tadi alasannya dia sama dengan saya karena dia sama-sama dari daerah gitu. Ya, saya nemunya dia di TikTok. TikTok. Oke. TikTok. Sayang aja sih kalau orang kayak Jack Paul punya potensi yang bagus, punya talent yang bagus, tapi tidak istilahnya saya di sini hanya membantu dia untuk menemukan jalan dia sebenarnya. Saya sini sebagai orang yang membantu aja membuka jalan sih. Insya Allah dengan proyeknya Jack Paul di manajemen saya untuk sementara bisa menemukan jalan dia yang sebenarnya gitu. Saya hanya membantu aja sih. Oke. Bang, apa sih Bang pesan Bang untuk anak-anak muda nih Bang? Sebagai Pesan rapper. saya sih kalau untuk terkhusus ya untuk rapper-rapper yang ada di daerah, lakukan aja yang kalian bisa. Jangan ngeluh dengan keadaan yang tahulah sendiri gimana daerah kecil. Lakuin aja, itu pasti suatu saat kalau emang Tuhan ngasih jalan ya ada aja jalannya. Kayak Jack Paul itu dia hanya bikin video freestyle di TikTok tapi Tuhan ngasih jalan tiba-tiba videonya nongol di beranda saya gitu. Iya. Jadi bikin aja yang kalian bisa. Itu aja sih, jangan cepat nyerah karena dengan keadaan daerah tempat lu sendiri gitu. Jadi anak daerah juga bisa menasional ya, Bang Eko Show ya? Bisa. Bukan juga bisa, harus bisa. Bukan juga bisa. Iya, harus bisa. Oke. Harus Iya. bisa nih. Kita ada di Harus daerah. bisa. Harus bisa. Berkarya juga ya. Bisa Iya. berprestasi, bisa punya karya Bisa. yang terbaik. Bisa banget. Apalagi kalau zaman sekarang kan apa aja bisa cepat viral dengan dibantu dengan sosial media yang lagi gencot-gencotnya sekarang. Jadi nggak kalau dulu itu orang terkenal harus dari TV dulu kan. Kalau sekarang nggak. Pokoknya sekarang udah waktunya orang-orang di daerah untuk berkarya. Yep, benar. Iya, Bang Eko Show. Oke, Bang Eko Show, mungkin bisa kita kolaborasi sedikit di sini, Bang Eko Show? Nge-rap berdua sama Jack. Refnya aja ya, refnya ya. Boleh. Oke, Bang Eko Show sama Jack Full. Bareng ya.
Oke. Yang mana bang? Yang rapnya panik. oke yuk. One, two, three, four. Panik gak? Paniklah masa enggak. Panik Ya, gak? panik gak? Paniklah masa enggak. Panik gak? Iya. Yeay, oke Bang Eko Show. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih. Di program Sorry kali- kalau koneksinya agak ngadat di sini. Malum Oke, daerah. siap. Oke, di sini baik. Ya, oke. Makasih ya Bang Eko Show waktunya. Ya, sama-sama. Terima kasih juga. Sukses dan tetap terus berkarya. Siap. Thank you. Terima kasih. Assalamualaikum. Thank you, Bang. Waalaikumsalam. Oke, bye. Oke, Jackpool, tadi kita juga udah bincang-bincang juga sebentar sama Bang Eko Show ya. Ternyata dia juga rapper kampung dari Gorontalo ya. Iya, dari Gorontalo, emang dari daerah banget ya emang. Jadi memang dia mengajak juga teman-teman rapper kampung lainnya ya. Iya, benar. Oke, nah Jackpool ini bagaimana nih dengan berkarya sendiri di rumah? Boleh diceritakan seperti apa? Apakah memang dari hasil sendiri, apa otodidak atau seperti apa? Kalau untuk misalnya kalau di dalam rap itu kan ada teknik-tekniknya ya. Teknik dari syllable, rhyme, terus flow, ya segala macamnya itu ya otodidak sih dari dengerin rapper-rapper lain gitu kan. Terus juga sharing-sharing ke teman-teman secara online. Coba dengerin ini tekniknya gini. Oh gitu, ternyata ya saya aplikasikan di lagu-lagu gitu. Kalau untuk masalah recording, ya awalnya juga pakai ini ya, pakai HP. Dulunya pakai HP, terus ya kalau pakai HP tau lah kayak ada kresek gitu kan. Ya di apanya di hasil recordnya. Terus juga kadang volumenya yang nggak imbang atau terlalu kencang gitu kan. Ya makanya ya gitu. Akhirnya sekarang ya alhamdulillah udah jalan-jalan terus, udah maju-maju ya. Udah pakai mic sekarang, udah ngerti cara mixing, mastering gimana gitu sih. Nah, untuk menjadi rapper seperti itu sebenarnya susah nggak sih? Kalau nggak ada niatan kayaknya susah sih. Nggak ada niat kayaknya susah sih. Nah, untuk produksinya sendiri gimana? Oh, kalau untuk Apakah produksinya? misalnya memerlukan biaya yang cukup besar? Kalau misalnya kan grup band ini kan perlu Iya, record iya. apa gitu. Nah, kalau rapper ini seperti apa? Kalau rapper ini sebenarnya kalau misalnya kita mau upload lagu sendiri gitu kan, kita upload ke semua platform gitu kan. Ya kayaknya butuh dana buat record ke studio. Studio itu di Pekanbarunya, ada studio di Pekanbaru. Terus itu paling kalau untuk mixing, mastering segala macamnya itu kenanya 350.000. Nah, kalau untuk beli beatnya, untuk beli musik instrumennya itu tergantung beatmakernya, tergantung produsernya. Ada yang kena 200 ataupun 100 itu juga udah bisa gitu. Tapi bisa menciptakan sendiri juga Bisa, biasanya? bisa. Kalau untuk beatnya bisa buat sendiri, recordingnya pun bisa sendiri juga. Oke. Sebenarnya ini bisa diproduksi dalam rumah sebenarnya. Sampai studio saya waktu di kamar pun namanya studio pojok kasur. Ya memang studio itu memang di pojok kasur banget gitu. Berarti bisa memang sendiri ya? Buat sendiri. Terus juga tidak memerlukan biaya yang Ya, cukup terlalu. mahal kan kita bisa berkarya ternyata ya. Iya, yang penting itu. Oke. Ya maupun apapun usahanya, ya terpenting ada modalnya tadi lah. Ya. Nah, untuk membuat lirik sendiri nih pada tahun 2019 itu sampai saat ini nih, Iya. bagaimana tuh perjalanannya? Apakah susah membuat liriknya sendiri itu? Kalau susah sih kayaknya nggak terlalu ya. Soalnya kalau 2019, ini bukan sombong atau apa, memang 2019 itu kan lagi semangat-semangatnya nih. Semangat bikin Jack, bikin apa? Nggak yang minta tuh diri sendiri gitu kan. Jack, kayaknya kalau dibikin lagu rap bagus nih, kan gitu. Ya nyari di YouTube gitu, channel-channel yang ada beat musiknya gitu yang kosong diambil, dah tuh kita tulis lirik. Tulis lirik itu sesuai tema. Nah, yang apa yang saya pribadi rasakan, apa yang saya pribadi alami lah gitu kan. Ya tulis di situ, terus uploadnya di IG. Itu masih nge-recordnya masih pakai video biasa gitu. Masih pakai video biasa record. Nah, terus sampai sekarang malahan kalau lihat lagu-lagu lama kayak Jack ini nulis apa sih, ngomong apa sih, kemana-mana nih gitu. Ya namanya juga ya ini lah, proses lah kan ya. Nah, untuk membuat lirik seperti itu, Zaki ini lebih menyukai yang rap seperti apa nih? Waduh, kalau dalam tulisannya lebih suka yang kayak bragging sih. Bragging itu kayak kita
menyombongkan diri lah. Nah, ibaratnya kalau bahasa kasarnya menyombongkan diri lah. Jadi sebenarnya gitu ya, yang diperbanyak ya majasi perbola yang tadi, kita melebih-lebihkan diri kita yang kayak aku lebih tajam daripada pisau ya, gitu-gitulah ya. Lebih suka yang kayak gitu sih. Oke. Jadi itu namanya apa yang Bragging namanya. Bragging namanya ya, oke. Nah, udah hampir berapa ya, 2019, dari 2019 nih iya. udah rap sini. Bagaimana dengan teman-teman rap di Siak? Apakah ada yang berminat juga seperti itu atau bagaimana? Ada, alhamdulillah ada dua orang namanya Fadli atau nama panggungnya Baymax sama Aman K. Itu baru kenal berapa minggu ya, semingguan lah, baru nyari-nyari gitu kan ya. Dan niatan juga mau bikin komunitas hip hop kan di Siak biar lebih naik gitu kan. Ya makanya itulah mau ngajak lah satu-satu orang kalau misalnya dia ada keinginan mau masuk rap gitu atau bingung mau share-nya ke siapa ya, kalau sekurang-kurangnya saya bisa bantulah dikit gitu. Jadi memang ada juga ya sharing-sharing Ada. sama teman rapper di sini. Ada. Anak Melayu Siak nih, dari SD kecil sampai besar di sekolah Islam ya? Iya, Islamik. Islamik ya, Iya, di Islamik. Dan kuliahnya juga sekarang di UIN. UIN Suska. UIN Suska, Riau. ngambil jurusannya tafsir Tafsir Quran. Quran. Oke. Iya. Rapper juga. Iya, rapper juga. Ini gimana nih? Seorang rapper, sosok rapper nih, anak muda yang latar belakangnya ternyata Agama gitu ya. agamanya religius nih, bagaimana? Jadi gini, waktu awal itu mama udah bilang kayak ngarahin ke SD yang Islamik gitu, yang swasta yang ngarahin ke agama gitu kan. Ya, waktu itu SD ya belum ngerti kan. Ya udah masuk ke SD, setelah itu tergoda sama yang namanya pianika, alat musik gitu kan. Ya jadi main-main itu ya wah enak ternyata gitu kan. Setelah itu SMP lanjut lagi ke Islamik juga kan. Nah di SMP itu masuk ke ekskulnya vokal group. Nah, masih ke seni-seni juga nih. Nah SMP itu itu pernah mondok sebentar setahun di Gontor di Ponorogo kan. Nah itu mama nelpon kayak, Ki coba masuk ke ini, ke ekskul tilawah. Iya mah, setelah itu nyoba nggak lulus makanya masuk ke seni lagi. Ada ekskul seni namanya Armada di sana kan. Nah setelah itu sakit-sakitan ya nggak betah juga sebenarnya di pondok kan. Jadi makanya balik sambungnya ke SMA Islamik. Nah SMA Islamik masuk ke teater sama Ustadz Syahril di sana. Nah gitu. Anak santri ternyata Ya, ya. gitu. Anak santri juga nih. Yang sebagai seorang rapper juga ya. Iya. Oke. Nah, kedepannya nih, apa sih yang ingin Zaki inginkan untuk Oke. Untuk ini seputar hip hop ya? Iya. Pengen sih kayak di Siak ini kental dengan budayanya gitu kan. Budaya Melayu yang setiap acara pasti ada tentang budaya Melayu gitu. Lagi pengen untuk mencampur hip hop yang budaya western ini yang dari barat gitu kan. Kita campur dengan budaya Melayu gitu. Itu jadinya gimana? Nah tentunya ya Zaki juga butuh bantuan dari beberapa pihak juga, nanti coba-coba ngobrol dan coba-coba cari ini lagi lah, sharing-sharing pengalaman juga ke ya budayawan di Siak gitu lah. Oke. Kan tafsir Quran nih. Iya. Ada nggak sih dibuat rap juga dengan religi? Ada. Oh, ada. Ada. Masuk ke panutan saya dalam rap juga, namanya itu Bang Bilal sama Bang Ibnu di Jenggot. Itu nge-rap tapi bahasnya tentang religi-religi gitu. Tapi ya mereka religinya yang kayak mengajak gitulah, ya, jangan maksiat segala macam. Beda sama salah satu rapper yang kemarin waktu di Jogja ketemu juga, ada Bang Zen Panzer. Dia itu jelas mengkritik ataupun membela benar-benar tentang Islam gitu lah. Oke, jadi rapper ini banyak sekali ya jadinya Iya, ya. banyak. Ya itu makanya dibilang tadi hip hop ini fleksibel gitu. Di mana-mana juga bisa masuk gitu. Oke. Nah, Zaki, untuk kedepannya sudah ada album atau seperti apa nih? Sekarang lagi ngerjain 2 mini album. Yang pertama itu album saya sendiri, yaitu namanya Skoci. Nah itu ceritanya tentang ya Jack Pool yang baru keluar dari arah hip hop secara formal. Ini pengen si Jack Pool ini pengen cari jalan sendiri gitu, ingin mencari jati diri lah ibaratnya kalau bisa dibilang. Nah
Kalau yang satu lagi itu mini album yang kedua itu sama Dan Sky 9, yaitu produser dari Dev Block yang termasuk ya idola saya juga dalam dunia rap. Nah, di sana ada Bang Insting, Renslam, Zulfahmi, juga Jomil gitu-gitulah. Ada ya, alhamdulillah kemarin waktu itu pernah dikontak kan, ayo Jack kita bikin album. Ya sekarang lagi ngerjain sih. Oke Zaki, kita ya udah akan punya album ini ya. Yeah, nah boleh bocorannya sedikit nih tentang album ininya nih. Waduh, yang Skoci ya. Yang Skoci ini yang pertama itu judulnya Dope, udah keluar juga di YouTube. Itu ya tentang mempresentasikan Jack Pool itu siapa, dari mana, dan tujuannya itu apa. Nah di situ juga udah ada. Nanti yang single keduanya dari album itu judulnya Two Mans. Nah jadi itu sebenarnya itu plesetan dari Tuman sih. Nah jadi kayak itu bahas tentang perasaan saya tentang rapper-rapper yang makin kesini itu makin budaya atau kultur rapnya itu tuh udah luntur, tapi malah fokus ke namanya ya kayak ya yang duit, yang lempar-lempar duit kayak gitu-gitulah ya. Menurut saya pribadi ya saya kurang suka gitu. Ya saya lantarkan aja di dalam single ini gitu. Nah yang kedua itu ada single yang judulnya YM. YM ini menegaskan kembali yang single yang pertama, yang Dope tadi. Nah, kan tadi udah ada 2 single ya, tentang yang Tuman tadi sama Dope. Nah yang di YM itu menjelaskan lagi Jack Pool ini orangnya gimana gitu. Oh ternyata setelah mendengarkan 2 single tadi kalian bakal tahu Jack Pool itu siapa gitu. Oke. Nah yang keempat itu tentang perjalanan saya di musik, di hip hop. Ya tentang ya ada juga sempat kayak orang tua ngapain sih gini gitu kan. Masuk kalau agama aja gitu, kalau seni aja sempat juga gitu ya kan. Tapi ya alhamdulillah sekarang orang tua udah ngelepasin gitu. Ya tetap dalam jalan agama aja gitu. Nah yang kelima itu judulnya Alama. Judulnya Alama ya. Alama ini ya bercerita tentang musik ada kalau di dalam hip hop ini ada senioritas namanya. Senioritas yang senior dan junior gitu. Sebenarnya itu nggak ada. Semua rapper tuh sama gitu. Yang membedakan cuma skill dan kesempatan mereka gitu. Nah gitu. Nah yang terakhir itu nanti ada judulnya ya sebenarnya rahasia sih. Ini belum apa nih, belum 100% jadi tapi ya insya Allah nanti agak bakal jadi lah. Jadi dalam album ini itu ada 6 track. Oke, 6 lagu ya. Iya. Berarti juga harus ditunggu juga nih. Iya. Ada manggung atau show mungkin ke depannya? Dalam waktu depan? Manggung show kayaknya belum ada ya, apalagi ya masih baru-baru ini kan, baru ya mungkin belum juga sempat sharing ke teman-teman lain gitu. Ya siapa tahu nanti kalau ada suatu event ya saya bisa join gitu ya. Oke. Gimana nih pesan kepada anak-anak muda di Kabupaten Siak ini? Ya. Untuk semua anak-anak muda di Siak ya, gunakanlah media tuh sebagai suatu hal yang wah gitu, sebagai suatu hal yang spesial gitu. Soalnya kita bisa mengutarakan apa aja lewat sosial media gitu, selama digunakan yang bijak. Mau itu kita menyalurkan hobi ataupun mau ya bisnis, itu ya bisa dari media. Nah, jangan berhenti untuk masuk ke dalam sosial media tadi. Jangan berhenti buat berkarya lah. Sesungguhnya kalau ada kesempatan tadi ya pasti nanti diberikan kesempatan. Kalau ada jalannya ya jalanin aja gitu. Oke. Dan juga kedepannya ada ya akan membuat komunitas rapper di sini? Ya, insya Allah ada nanti. Oke, ditunggu juga ya. Ya, siap. Ya pemirsa, demikian tadi bincang-bincang kita di Karisma kali ini bersama Zaki Istiawan Putra yang dengan julukannya Jack Pool yang sudah viral juga ini di media sosial, berkolaborasi juga dengan Eko Show. Di usianya 20 tahun, masih muda, sangat menginspirasi. Amin. Dengan menghasilkan karya-karya terbaiknya. Saya Cahya Ici beserta kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya boleh mungkin Zaki sedikit rapper untuk pemirsa Siak Televisi. Oke. Ya, one check. Sekarang Jack Pool
Ya, ada kamera yang depan muka. Kalau kau tak suka aku, sini aku kasih luka. Mau benci ataupun suka, kalian akan panggil aku Paduka. Oke, men, jangan iri. Ini Jack Pool, mungkin cukup sekian dan terima kasih. Jack Pool undur diri. Oke, terima kasih Jack Paul.